Tapi menurut saya saat ini cuacanya sangat bagus sekali untuk kita berpuasa. Banter tenang sampai tekan kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa TV Kuno. Alhamdulillah, ini sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan sekarang ini saya bersama-sama dengan Kiai Haji Rusdi Ubaidillah Abror. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al Hidayat Greneng, Tegineneng Pesawaran 35363, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Pripun kabare, Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Mempersiapkan bulan Ramadan ini apa aja kira-kira kesibukan nantinya? Ya, yang jelas untuk bulan Ramadan tahun ini ya spesial ya. Kenapa? Karena ini adalah bulan Ramadan setelah pandemi. Oh iya ya. Nah, itu yang harus diingat, setelah pandemi dan setelah tidak adanya minyak goreng. Itu yang penting. Artinya sekarang minyak goreng sudah banyak, pandemi sudah selesai. Berarti kita sebagai umat Islam mestinya Ramadan saat ini adalah momen kebahagiaan yang luar biasa. Maka bukan hanya man fariha bidukhuli Ramadan, tapi juga fariha karena pandemi sudah tidak ada, kemudian minyak goreng sudah ada. Artinya kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam api neraka. Ditambah lagi hilangnya pandemi, kita senang. Senangnya apa? Kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah sebagaimana biasanya normal sebelum ada pandemi. Nggak ada jarak lagi, nggak ada jarak lagi, bisa bersalaman ya, menunjukkan tawaduk kita kepada orang yang kita hormati dengan bersalaman, cium tangan dan lain sebagainya. Kemudian lagi adanya minyak goreng. Jadi kesukaan kita untuk goreng-gorengan, maksudnya bukan menggoreng apapun ya. Jadi menggoreng masalah untuk tidak menggoreng masalah, untuk menggoreng makanan ya, itu kembali lagi. Jadi untuk bulan Ramadan ini ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kembali. Dan yang saya persiapkan tidak banyak sebenarnya, karena seperti Ramadan yang lalu ya paling juga adalah untuk mempersiapkan untuk membaca ngorek kitab ya untuk santri-santri. Kemudian lagi ya persiapan vitamin C lah. Vitamin C ya. Ini yang penting. Iya, itu jangan, itu sponsor. Maaf ya. Itu tidak. Jangan disebutkan ya. Kita belum dapat sponsor. Kalau sampai itu keluar, waduh bahaya. Kita nggak dapat apa-apa itu. Ayo silakan diminum. Ya monggo. Ini di pondok pesantren biasanya itu kalau Ramadan itu kan rame ya, pengajian ini. Kira-kira apa aja kesibukan yang akan dilakukan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini pondok pesantren kita, pondok pesantren Al Hidayat, itu sebagaimana umumnya pondok-pondok pesantren di Jawa dan Lampung juga, kita tetap mengadakan pengajian ya, qiraatul kutub di bulan suci Ramadan. Ya, berbagai macam kitab-kitab yang akan dibaca ya, tidak semuanya juga kitab besar, tidak semuanya juga kitab kecil. Jadi menyesuaikan kepada anak-anak santri yang akan mengikutinya, mulai dari tingkat ibtidaiyah, wusta hingga yang ali. Nah, ini juga di samping itu juga kita menekankan kepada para santri untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi di samping mereka berpuasa dan juga mengikuti pengajian, kegiatan yang ada di pesantren ini, soalnya full itu sehari. Iya, sehari mereka juga tetap malam. kita jadwalkan untuk olahraga juga. Iya. Jadi olahraga itu tetap, cuman
bedanya kalau olahraganya di Al-Hidayat ini malam. Oh, oh iya kalau malam ya. Malam. Kalau pagi, waduh semua KO bisa pecah puasanya. Anak-anak nggak ada yang tahan kalau puasa suruh olahraga. Ya, jadi olahraganya malam saja. Gitu. Kalau untuk acara-acara di luar, misalnya tadarus keliling apa-apa, ada nggak kira-kira persiapan itu? Untuk tadarusul Quran atau safari Ramadan di luar Ramadan. Itu alhamdulillah sudah di cover oleh pengurus NU cabang Ranting, kemudian ada lagi yang dari MWC. Ya kita juga kalau dilibatkan juga kita bisa masuk ke sana ya, karena fleksibel saja. Nah kemudian lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ya buka bersama. Nah ini yang penting yang harus dijadwalkan betul. Ya siapa tahu ada yang mengundang kita kan. Yang kita harapkan sekali, karena itu termasuk kalau dalam ilmu santri itu peningkatan gizi ya, jadi nyeneng iya dan membahagiakan ya, itu kan pahala yang tidak boleh kita abaikan ya. Kalau ada orang yang menyenangkan kita untuk berbuka, mengajak kita berbuka bersama, apa boleh buat atau apa boleh baut ya. Ya kita harus terima dong ya, karena itu juga peningkatan gizi bagi kita dan menyenangkan hati mereka. Biasanya Pak Kiai itu kan ada orang-orang itu punya pengalaman ya. Jadi saking kangennya atau kepengennya untuk bisa kembali melakukan puasa Ramadan, sehingga mereka itu punya firasat-firasat atau ilham atau mimpi-mimpi. Pak Kiai pernah nggak ngalami hal-hal seperti itu? Kalau hal-hal yang seperti itu ya mungkin hanya orang-orang yang khos ya. Itu saya termasuk orang awam, jadi mungkin tidak bisa menyadari apakah mimpi itu berkaitan dengan Ramadan atau tidak. Yang jelas kalau mimpi sih sering ya mimpi itu, cuman kadang ada yang menyeramkan, ya itu wajar lah sebagai manusia ya. Tapi kalau mimpi-mimpi yang berkaitan dengan kerinduan dengan bulan Ramadan kok kayaknya tidak bisa diungkapkan gitu ya, apakah ada atau tidak juga tidak tahu, tidak menyadarinya. Pas mimpi itu nendang bola terus langsung masuk ke gawang. Nah itu kan harus lewat takbir mimpinya Habib ini ya, Habib Umar Mutahar ya. Itu memang udah tingkat tinggi. Kemudian lagi untuk Ramadan ini memang alhamdulillah cuaca juga mendukung sekali. Jadi artinya mendukung itu siangnya panas, malamnya dingin. Gitu ya? Gitu. Ya, jadi kesempatan sekali untuk kita itu memang betul-betul merasakan puasa di siang hari dengan hawa yang panas seperti itu. Lalu merasakan berbuka puasa adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hawa yang dingin, bertarawih dan lain sebagainya. Itu akan dirasakan lebih enak menurut saya, tapi ya nggak tahu kalau yang lain. Terus ini Pak Kiai. Oh iya, moga-moga sampai minum ya. Bismillah. Terus lagi nih Pak Kiai, kan ada ya di lingkungan kita, masyarakat kita itu, kita kan sering menyaksikan di masyarakat. Biasanya gimana keadaan masyarakat Gerning sini kalau pas bulan Ramadan? Nah, iya. Jadi masyarakat Gerning di bulan suci Ramadan itu memang antusias sekali ya. Karena juga mereka lambat laun mereka juga sudah merasakan betapa bulan Ramadan itu sangat penting keberadaannya untuk umat Islam kan gitu. Andai kan tidak ada bulan suci Ramadan, mungkin tidak ada kesempatan bagi kita untuk melebur dosa gitu, salah satunya kan begitu. Nah sehingga dengan pengertian yang seperti ini, yang juga para ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di desa Gerning juga menularkan rasa itu kepada warganya, pada warga masyarakat Gerning, sehingga hampir menyeluruh masyarakat Gerning juga mulai mempersiapkan diri untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Ya mereka membersihkan musola, kemudian membuat musola itu nyaman untuk dipakai nanti ketika traweh, ketika tadarus. Kemudian mereka mempersiapkan tawaf yang baik, yang bagus.
sehingga suara dalam ketika tadarus itu akan betul-betul terdengar sejuk, menjadi hiburan yang gratis bagi mereka, hiburan rohaniah yang gratis bagi mereka, sehingga mempertebal keimanannya. Dan diharapkan nanti di akhir Ramadan, betul-betul Ramadan ini merupakan Ramadan yang membawa berkah, dan di akhir Ramadan juga akan memberi keberkahan pada hidup mereka. Dan itu mereka yakini sampai saat ini. Itu biasanya Pak Yaya, Gerning itu kan pasarnya juga ramai, pasarnya ramai sekali. Itu kan kita sering melihat kebahagiaan orang untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya kan ramai sekali ketika menyambut bulan Ramadan, apa namanya itu? Gerebekan. Itu kira-kira masuk enggak hal seperti itu ke manfaatnya tadi itu yang disinggung-singgung Pak Yai? Oh iya, bisa jadi karena memang fariha itu adalah satu sikap ya, jadi sikap bahagia, bukan hanya merupakan ungkapan bahwa saya bahagia, tapi diwujudkan juga dengan sikap, sehingga bentuk kebahagiaan menyambut Ramadan itu bagi petani, mereka mempersiapkan barang-barang untuk dijual, untuk yang nantinya bisa mereka pakai uangnya di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian lagi juga diwujudkan dengan, biasanya di pasar itu ramai sekali, ramai. Gerbek apa namanya? Memang gerbek ya? Gerbek Ramadan. Mungkin bahasanya begitu atau apa? Saya kurang paham sekali. Tapi yang jelas saya juga tidak tahu persis mereka ramai-ramai ke pasar itu mau apa, juga tidak tahu. Tapi anggap saja kita husnudzon bahwa mereka juga mengetahui bahwa sebentar lagi bulan Ramadan itu akan datang. Sehingga mereka rata-rata begitu, ke pasar, ke pasar. Apakah mereka di situ belanja atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas hampir separuh penduduk Gerning itu tumplek-plek di pasar, padahal ya tidak ada yang beli apapun mungkin ya. Tapi ya mereka itu numpul semua di situ, dan itu hampir dijadikan sebuah tradisi di desa Gerning. Euforia tahunan gitu ya. Iya, sehingga seperti reunian kan, reuni tahunan mereka. Dan ini sangat baik sekali, khususnya bagi kita ya, para asatidz di desa Gerning. Kita juga bisa berkumpul dengan mereka, membaur dengan mereka, dan menginformasikan apa-apa yang penting yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan. Itu manfaatnya untuk kita. Ini yang terakhir, ya pesan-pesan untuk masyarakat secara umum dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Apa yang seharusnya dihindari, apa yang seharusnya dipersiapkan, itu mungkin bisa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Ya, baiklah para pemirsa TV Kuno sekalian, dimanapun Anda berada, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang betul-betul membawa keberkahan di dalam hidup kita. Imam Syafi'i mengatakan, jika ingin keberkahan di dalam hidup, maka jadikanlah apa yang kamu lakukan itu adalah terakhir yang bisa kamu lakukan semasa hidup. Ini kira-kira Ramadan terakhir. Nah, artinya anggaplah Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka polkanlah ibadah di dalamnya. Kemudian ketika ada niat baik untuk melakukan ibadah, lakukan saja, karena siapa tahu setelah itu tidak ada lagi kesempatan yang diberikan untuk kita. Oleh karena itu, jadikan Ramadan yang akan datang ini Ramadan tahun 2022 yang akan datang ini, jadikanlah Ramadan yang betul-betul kita maksimalkan ibadah kita, ibadah tarawih kita. Jangan sampai seumur hidup kita ini nggak pernah tarawih, atau puasanya nggak pernah full. Kalau bagi Anda yang tidak pernah full puasa Ramadan, maka jadikanlah Ramadan yang akan datang adalah puasa Ramadan pertama yang full bagi sampean, sehingga nantinya di hadapan Allah sampean sudah bisa
membanggakan, sedikit membanggakan diri bahwa sampai sudah mengefulkan Ramadan ya, yang seumur hidup mungkin nggak bisa dilakukan. Ataupun sampai ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan keikhlasan hati di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita menganggap bahwa Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita selalu waspada untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, dan mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang sehingga nantinya kita bisa melaksanakan Ramadan berikutnya, dan berikutnya. Terima kasih Pak Kiai. Para pemirsa TV Kuno, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Ahmad Rusdi Ubaidillah Abror. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Bagi kami, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.